Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu kontributor kita ya. Yang menceritakan tentang sebuah urban legend di sebuah daerah yang tidak bisa disebutkan namanya. Dan ini terjadi sudah berpuluh-puluh tahun silam. Cerita tentang pesta laut. Mungkin dari warga Sukawati semua ada yang tahu cerita ini, ada yang tahu daerahnya, bahkan orang-orangnya siapa ya. Karena ini lumayan terkenal di daerahnya ya, jadi ya dijaga aja kerahasiaannya ya. Oke, ini dia langsung aja Mencekam menceritakan email kamu. Waktu itu saya sedang pulang kampung. Di rumah ada bapak, ibu, sama kakak. Ya, kakak laki-laki saya. Yang umurnya sebenarnya cukup jauh ya. Selisih 10 tahunan dengan saya. Waktu itu saya sedang tidak bisa tidur dan memutuskan untuk membuat kopi dan santai di pelataran rumah ya, di depan. Setelah kopi jadi, saya melihat ada kakak saya di situ yang juga ternyata lagi asik sendiri, ngopi juga sambil merokok gitu ya. Akhirnya kita ngobrol kesana kemari dan entah gimana ceritanya obrolannya bisa mengarah ke sini, yaitu obrolan tentang sebuah cerita yang cukup lama di tahun 80 menuju 90 ya. 80-an akhir lah. Cerita tentang dua orang yang akhirnya namanya cukup terkenal di kampung ini. Karena mereka mengalami kejadian yang sungguh tidak masuk akal. Jadi ceritanya begini. Kita sebut saja dua orang ini, yang pertama bernama Jaya, yang kedua bernama Karto. Dua orang usia kurang lebih 25 tahun yang sedang mengembala sapi. Ya, jadi pengembala sapi adalah profesi mereka. Mereka sedang memberi makan sapi ini di pinggir laut. Jadi di pinggir laut itu, di tepi laut itu ya, itu ada semacam kayak padang rumput gitu ya, yang mana banyak dari beberapa orang penggembala ya, atau orang-orang yang mempunyai hewan ternak itu membawa hewan-hewannya itu ke situ gitu ya. Dan hari itu sebenarnya cukup aneh karena cuma ada Jaya dan Karto saja yang membawa hewan ternaknya gitu ya. Dan karena itu di pinggir laut ya, jadi mereka bisa sambil memandikan hewan-hewan itu. Ya, laut ini ada di sebelah selatan Pulau Jawa ya. Waktu itu sore jam 4 kurang lebih, Jaya dan Karto datang ke situ, kemudian mereka membiarkan sapi-sapinya memakan rerumputan sambil mereka ngobrol kesana kemari tentang kehidupan, tentang siapa yang lagi disukainya, tentang pekerjaan apa, tentang masa depan dan segala macam. Dan mereka juga menyadari ada hal yang sebenarnya tidak biasa, yaitu tidak ada penggembala lain di situ selain mereka berdua. Dan tidak terasa asik mengobrol, waktu sudah mendekati maghrib. Jam 5:30 kurang lebih. Di sana, ketika lagi asik ngobrol, Jaya mendengar lantunan gamelan. Iya. Dan Jaya memastikan ke Karto. Karto, kamu denger ndak nih suaranya?
Terus Karto jawab, iya ini suara gamelan, ada di mana ya suaranya? Tapi mereka berdua sepakat kalau suara itu berasal dari batu karang yang kurang lebih jaraknya 500 meter di sebelah kanan, di tepi laut ya. Itu mereka berdua tuh berpikir di balik batu itu ada suara gamelan. Dan mereka berdua akhirnya memutuskan untuk ke sana. Tapi waktu itu Jaya menyuruh Karto dulu untuk melihat. Coba Tok, kamu deketin deh. Bener gak suaranya dari sana? Akhirnya si Karto nih berjalan, sedikit berlari ya, mendekati batu karang itu. Ya memang tidak sampai ke batu karangnya, tapi kurang lebih 20-50 meter Karto mendekat ke batu karang itu. Terus kemudian bener suaranya tuh semakin dekat gitu. Jadi bisa dipastikan suara gamelan itu ada di balik batu karang itu. Batu karang yang besar ya, yang menutupi daerah di balik batu karang itu. Nah, kemudian mereka berdua akhirnya membawa sapi-sapi mereka tuh mendekat gitu ya. Ya setidaknya kalau mereka melewati batu karang itu, sapi-sapi itu tidak terlalu jauh dari situ. Setelah mendekati batu karang itu, sapi-sapi itu kemudian diikat di sebuah semacam ini pepohonan gitu ya, pepohonan. Terus kemudian mereka berdua berjalan menuju batu karang itu. Nah, setelah dilihat ternyata benar ada semacam pesta laut, di mana pesta laut ini sebenarnya adalah tradisi tahunan ya. Jadi ini tradisi ya, upacara adat semacam itu yang biasa dilakukan di kampung tersebut ya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang biasa. Cuma yang tidak biasa adalah waktunya. Biasanya tuh antara pagi menuju siang ya. Nah ini tuh maghrib gitu. Sebelum maghrib. Ya memang kadangkala ada acara juga setelah habis isanya gitu. Entah itu wayang atau apa. Dan tempatnya juga biasanya gak di situ ya. Tapi ya sudah. Karena Karto dan Jaya sudah terlanjur ke situ dan ketika didatangi ke sana ternyata banyak juga orang-orang yang Karto dan Jaya kenal. Iya, jadi ada beberapa orang teman ya dan mungkin sanak family yang juga datang di sana sedang ikut merayakan pesta laut itu. Mereka sedang makan-makan dan Karto dan Jaya pun ditawari makanan yang begitu melimpah ya di sana, segala macam makanan dengan segala lauk pauknya yang terlihat sangat lezat. Di antara mereka itu ada orang-orang yang bermain gamelan dan seorang sinden yang cantik sekali bernyanyi melantunkan lagu-lagu daerah mereka dan sepertinya si Karto nih terlihat tergoda sekali dengan sinden ini ya. Mereka sering saling pandang gitu. Tapi akhirnya kita menikmati bermacam hidangan itu sampai kenyang ya. Dan Jaya bilang kalau dia harus cepat-cepat pulang karena maghrib. Terus kemudian yang punya sapi ini pasti nyariin. Terus si Karto juga jadi teringat, oh iya ya kita tuh kesini tuh lagi bawa sapi, lagi menggembala gitu. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita pulang saja atau mungkin nanti ketika habis maghrib atau habis isya bisa datang lagi ke sini untuk menikmati acara ya kita nanti bisa balik lagi. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pulang. Setelah berpamitan dengan orang-orang yang ada di sana, Karto dihampiri ya. Jadi si sinden yang tadi nyanyi itu menghampiri Karto. Ya kalau dari dekat
udah kelihatan banget wajahnya cantik, ayu ya, kemudian pakai sanggul dengan baju daerah, terus kemudian ada mahkota bunga melati di kepalanya. Dan seragam para penabuh gamelan dan juga sinden ini semua senada berwarna hijau. Sinden itu mendekati Karto dan memberikan bingkisan. Ya, bingkisan kalau dilihat sih sepertinya nasi kotak ya. Jadi si Karto dikasih 1 kresek, kemudian si Jaya juga dikasih 1 kresek. Dan setelah mengucapkan terima kasih dengan senyum-senyum simpul yang sangat manis ya dari Karto dan sinden ini, akhirnya mereka pamit dan pulang. Setelah keluar melewati batu karang itu, mereka berdua mendapati 2 sapinya masih ada di sana, masih terikat dengan baik di batang pohon yang besar itu ya. Dan ya akhirnya mereka pulang dengan membawa bingkisan. Di perjalanan pulang mereka itu melewati hutan ya, sebelum masuk ke perkampungannya Jaya dan Karto ini. Mereka tuh harus melewati hutan dulu. Nah, hutan ini jaraknya kalau ditempuh dengan berjalan kaki itu kurang lebih 20 menitan ya, 20 menitan. Ya sebenarnya cukup jauh. Kemudian mereka memasuki hutan tersebut dan ada bermacam keanehan yang mereka alami. Yang pertama, itu mereka sepertinya berjalan kaki di hutan itu tidak menemukan ujung hutannya gitu. Jadi setelah bahkan sampai 30 menit kurang lebih, mereka berjalan tuh tidak keluar-keluar hutan gitu. Padahal mereka hafal betul jalan di hutan itu karena setiap hari ya mereka bolak-balik mengembala sapi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, suara gamelan atau musik yang tadi dia dengar di balik batu karang itu, suaranya tuh masih sangat terdengar di dalam hutan. Jadi beda ya, kalau misalkan yang terdengar sayup-sayup gitu beda. Ini suaranya tuh terdengar jelas. Jadi kayak gamelannya tuh masih ada di daerah situ gitu. Itu yang keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga, sapi yang mereka bawa dari tadi, yang mereka sudah ikat ya. Jadi sapinya kan mereka bawa tuh diikat, kemudian dia ditarik gitu ya. Nah, sapinya tuh hilang. Dan waktu itu sudah maghrib. Paniklah si Jaya dan Karto ini melihat sapinya itu tidak ada. Karena ya itu bukan sapi mereka ya. Itu sapi si majikan gitu. Dan kalau sampai hilang ya bisa-bisa mereka harus mengganti sapi. Dan sapi tentunya bukan harga yang bisa dijangkau oleh Jaya dan Karto pada waktu itu. Keanehan berikutnya itu ada suara seperti derap langkah. Hari semakin gelap. Kemudian di belakang mereka, itu mereka seperti diikuti oleh derap langkah kaki yang banyak. Jadi bukan 1 orang, 2 orang gitu, bukan. Jadi kayak derap langkah kaki orang banyak di belakang mereka. Mereka beberapa kali melihat ke belakang, itu tidak menemui siapa-siapa. Sampai akhirnya derap langkah kaki itu semakin jelas terdengar dan mereka bisa melihat kalau ada beberapa orang yang terlihat seperti siluet. Ya, kalau dari siluetnya mereka bisa melihat itu seperti kayak pasukan perang
zaman kerajaannya dengan membawa tombak dan pelindung kepala. Ya, pasukan kerajaan di Indonesia pada masanya yang berderap seperti berlari, dan yang makin bikin ngerinya, kaki mereka tuh nggak nempel ke tanah. Mereka jadi seperti melayang gitu ya. Dan itu membuat Jaya dan Karto panik setengah mati. Mereka berlari seolah dikejar oleh para pasukan itu. Hingga akhirnya mereka terlalu letih dan keduanya pingsan. Malam tiba dan Jaya terbangun. Dia siuman. Kemudian dia tidak mendapati Karto di sebelahnya. Dia terkejut, wah kemana nih Karto? Bajunya penuh lumpur ya, karena jalannya agak becek di situ. Kemudian dia bangkit berdiri, matanya menerawang ke sekitar hutan itu dan tidak menemukan Karto di situ. Sampai dia berjalan sedikit dan terdengar suara Karto yang sedang tertawa. Ya, bukan tertawa yang terbahak-bahak mengerikan, bukan. Ini suara Karto ini khas banget ya tertawanya. Itu dia seperti sedang berbicara atau mungkin bersenda gurau dengan seseorang. Dan Jaya mencoba mencari di mana sumber suara itu dan akhirnya ketemu. Kurang lebih jarak 20 meter terlihat ada Karto di sana sedang ngobrol dengan seseorang yang sepertinya orang itu tertutup atau berada di balik sebuah pohon. Dan spontan Jaya berteriak ke arah Karto. "Tok, ngapain?" Si Karto masih ketawa-tawa. Malam itu gelap ya, dan untungnya cahaya bulan tuh bisa lumayan menyinari di tengah hutan itu. Karto menjawab, "Lagi ngobrol. Seru nih, asik. Biasa, gebetan," kata si Karto begitu. Gebetan dalam hati Jaya. Kita ini lagi di situasi yang tidak menyenangkan ya menurut Jaya. "Siapa?" kata si Jaya. "Sini." Karto bilang gitu. Akhirnya Jaya berjalan mendekati Karto. Semakin dekat. Si Jaya ini agak menyerongkan kepalanya gitu ya, badannya gitu ya, untuk melihat siapa orang di balik pohon itu. Dan ketika melihat, Jaya begitu shock, terkejut setengah mati ketika mendapati orang yang berada di sebelah Karto itu adalah sosok perempuan sinden yang tadi ia temui di pesta laut di balik batu karang itu. Dan kenapa Jaya bisa seterkejut itu melihatnya? Karena sinden atau sosok wanita di sebelah Karto itu kepalanya hampir lepas dan terjuntai menggantung ke belakang. Wah, Jaya sangat lemas, gemetaran, dan berteriak, "Tok, Melayu Tok, Melayu." "Lari," kata Jaya. Karto jawab, "Ngapain lari? Ini loh, kenalin dulu. Pacar saya." Karto bilang gitu. "Melayu Tok." Dan dalam gemetarnya si Jaya
si sinden ini dengan kepalanya yang menjuntai ke belakang itu kembali bersenandung, bernyanyi. Wah, dengan sisa-sisa tenaga, dengan ketakutannya yang luar biasa, Jaya berlari mendekati Karto dan menggenggam tangannya, meraih tangannya, menarik tangannya sambil membaca ayat-ayat atau surat-surat yang dia bisa. Sampai akhirnya Karto seperti tersadarkan gitu ya. Dan ketika Karto melihat lagi ke sosok wanita itu dan apa yang dilihat oleh Karto itu ya wujud yang sebenarnya dari sosok itu. Dan akhirnya Karto ikut berlari, ditarik oleh si Jaya. Mereka berlari tunggang langgang sambil masih terdengar suara lantunan senandung sinden itu. Tapi dalam lari mereka tidak berhenti berdoa. Doa toh, kata Jaya. Mereka berdua sambil berdoa, ayat kursi dan segala macam ayat-ayat yang mereka bisa. Sampai akhirnya suara senandung sinden itu perlahan redup dan akhirnya menghilang. Dan tidak lama setelah itu mereka berhasil keluar dari hutan itu. Akhirnya mereka sampai nih di perbatasan perkampungan mereka. Dan bahkan mereka sampai berhenti dulu, terengah gitu ya, bersujud. Ya Allah makasih, ya Allah makasih. Mereka bisa keluar dari hutan itu. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk berjalan kaki saja gitu karena sudah sangat lemah sekali mereka kondisinya. Sesampainya di halaman sebuah rumah, Karto dan Jaya ini saling berpandangan. Mereka berdua heran. Di rumah Karto dan dua rumah setelahnya ya, itu rumah Jaya. Itu ada bendera kuning yang terikat di beberapa tiang bambu di depan rumah dan ditambah kursi-kursi yang berjejer rapi. Sepertinya kalau dirasa-rasa ini masih jam 7 malam ya, jam 7 malam atau ba'da isya lah mungkin. Tapi kenapa ada bendera kuning dan banyak kursi di depan rumah yang mana itu biasanya dilakukan untuk tahlilan ya, atau pengajian untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian ada seseorang yang melihat Jaya dan Karto menjerit. Ya, mereka akhirnya orang-orang yang ada di dalam rumah itu keluar dan mendatangi Karto dan Jaya. Dan jeritan itu adalah jeritan dari seorang perempuan yang bernama Rukmini. Rukmini ini istrinya Karto. Dan Rukmini kembali mendekati Karto dan memastikan kalau yang dia sentuh dan dia pegang adalah Karto. Dan benar, itu adalah Karto. Rukmini bertanya kepada Karto, kemana aja katanya selama ini. Dan Rukmini menjelaskan kalau orang-orang di sekitar atau di kampung itu sudah mencari mereka berdua selama kurang lebih 2 minggu. Sampai akhirnya keluarga Karto dan Jaya itu bersepakat kalau mereka itu mungkin saja sudah meninggal dunia terhempas ombak di laut. Dan ya Karto menceritakan apa yang dia rasakan dengan Jaya ketika awal mula dia berada di laut itu. Kemudian dia menceritakan ada hajatan dan Karto dan Jaya yang sudah tidak punya tenaga lagi ya akhirnya cuma bisa duduk lemas sambil memandangi orang-orang yang ada di sana yang juga sedang memandangi mereka.
Malam itu acara tahlil berubah menjadi acara selamatan pengajian yang mana terus dilakukan selama 1 minggu berturut-turut. Oh iya, sapi-sapi yang mereka gembalai itu uniknya ya. Ya mungkin aneh juga sih. Sapi-sapi ini pulang sendiri ke majikannya tanpa ada yang membawa gitu. Jadi mereka bisa pulang sendiri. Dan alhamdulillah mereka berdua selamat. Walaupun Karto menjadi orang yang agak linglung ya setelah itu. Oke, demikian cerita untuk mencekam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau warga Sukawedi semua punya cerita horor atau pengalaman horor, bisa langsung saja dikirimkan via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di-share, di-komen, ya, di-subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.